Pak Bujang, kembali lagi sama saya Denis. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajari kalian cara untuk membunyikan beatbox untuk pemula. Oke? Jadi sebelum saya memberikan cara-caranya, saya akan memberitahu kalian itu apa sih beatbox supaya kita kenal ya. Karena ada pepatah bilang ya, kalau nggak kenal maka nggak cinta gitu. Oke, yang pertama, apa itu beatbox? Beatbox merupakan salah satu bentuk seni yang memfokuskan diri dalam menghasilkan bunyi-bunyi ritmis dan ketukan drum, instrumen musik maupun tiruan dari bunyi-bunyi lainnya. Khususnya suara turntable melalui alat-alat ucap manusia seperti lidah, bibir, dan rongga-rongga ucap lainnya. Lalu, beatbox dan dunia hip hop juga dikenal pada tahun 1980-an. Dan kata beatbox sendiri secara harfiah mengacu pada mesin drum generasi pertama. Oleh sebab itu, para pemain beatbox pada era tersebut sering dijuluki sebagai human beatbox. Nah, oke. Setelah kalian sudah mengenal apa itu beatbox dan kapan beatbox ditemukan, sekarang saatnya kalian belajar cara membunyikan efek-efek di beatbox, oke? Nah, di efek-efek beatbox ini terdapat 3 unsur yang terpenting dalam beatbox. Oke, yang pertama ada B, yaitu kick. Ada hi-hat atau T. Dan yang terakhir ada K atau snare. Nah, ketiga unsur atau 3 kalimat ini adalah unsur dasar atau cikal bakal kalian menentukan orang itu bisa beatbox atau tidak. Oke. Nah, bakal kita masuki langkah-langkah yang pertama. Cara membunyikan B. Untuk cara membunyikan B ini cukup mudah sebenarnya, tapi agak sedikit tricky ya. Jadi, cara membunyikannya seperti kalian berbicara huruf B, tapi tidak ada unsur E-nya. Jadi, seperti kalau misalnya huruf B biasa kan B, B, B. Nah, kalau misalnya E-nya dihilangin menjadi B, 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 B. Nah, pada saat kalian menghilangkan unsur E-nya menjadi B, 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 kalian membunyikannya secara dorongan atau secara powerful gitu, secara ngegas kalau bahasa gaulnya. Jadi seperti kayak B, 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 B. Nah, nanti kalau kalian membunyikannya secara dorongan atau secara ngegas, itu nanti ada bunyi ada B, 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 B. Nah, di bunyi kalian haluskan atau kan padatkan lagi bunyinya. Jadi awal dari bunyinya masih berantakan, kalian padatkan menjadi B. Dan itu dengan memodalkan B, itu kan sudah bisa membunyikan berbagai macam beat, dan khususnya untuk build up atau menuju drop. Jadi seperti dan nanti ada dropnya ya. Oke, yang kedua ada hi-hat atau T. Khususnya yang hi-hat atau T ini cukup mudah sekali bahkan. Jadi cara membunyikannya itu kan seperti berbicara huruf T tapi menggunakan huruf S, huruf tambahan S seperti itu ya. Jadi kalau misalnya T biasa T ditambahkan S di belakangnya tes. Nah, kalau khusus yang ini kalian hilangkan vokalnya. Jadi kalau misalnya masih ada vokal itu bakal bunyinya tes. Nah, kalau vokal dihilangin jadi nah, kalau kalian udah bisa bunyi hi-hat itu udah cukup enak untuk jadi beat ya, seperti contohnya beat trap yang kalau yang ciri khas trap itu dengan hi-hatnya itu yang ngeflow gitu ya. Jadi kayak nanti akan aku ajarin juga ke kalian ya untuk beat trap. Yang terakhir ada snare atau K. Jadi di K ini ada khusus K itu ada 2 macam variasi K. Yang pertama ada outward K snare atau K keluar. Yang terakhir ada inward K snare atau K ke dalam. Nah, aku akan mulai dari cara membunyikan K keluar. Jadi cara membunyikan K keluar itu cukup mudah. Sekarang hanya perlu bilang sebuah kalimat, yaitu boots and cats. Nah, di bagian boots and cats-nya itu nanti ada suatu saat dimana kalian saat membunyikan bunyi huruf cats, kalian akan membunyikan suara K. Jadi kayak cats, boots and cats, boots and cats, boots and cats, cats. Jadi kayak seperti bicara huruf cats, tetapi di bagian awalnya kalian
tambahkan kayak saat kalian ingin membersihkan tenggorokan, kayak cats 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 cats. Pada saat kalian sudah bisa membunyikan cats cats cats, itu huruf cats-nya atau vokalnya kalian hilangkan, jadi hanya menyisakan bunyi. Nah, setelah kalian bisa membunyikan huruf itu kan sudah secara teknis bisa melakukan outward key snare. Dan biasanya outward key snare ini digunakan untuk pada saat bernyanyi sambil beatbox. Jadi pada saat bernyanyi kalian juga beatbox secara langsung, kalian harus membunyikan outward key snare ini. Dan contoh-contohnya nanti akan saya tampilkan di videonya ya. Contohnya seperti ini. Check my soul is bliss. You make me fall in love with. Yang kedua adalah inward key snare atau K ke dalam. K ke dalam ini banyak banget digunakan oleh beatboxer, dan keseringannya itu dipakai untuk beat-beat yang drum and bass gitu, kayak nah, jadi cara membunyikan itu susah gampang ya. Jadi caranya kalian buka mulut kalian, lalu kalian tarik nafas, jadi kayak kalian tarik nafas ke dalam. Nah, setelah kalian menggunakan mulut, tarik nafas menggunakan mulut ke dalam, lalu kalian taruh lidah kalian di langit-langit mulut, jadi seperti ini. Lalu setelah kalian bisa menaruh lidah kalian di atas langit-langit mulut, kalian tarik lagi nafas. Nah, ini saat kalian tarik nafas nanti akan bunyi seperti. Nah, kalau misalnya kalian saat menaik nafas sudah memiliki bunyi, itu kalian sudah tinggal selangkah lagi untuk melakukan inward key snare. Jadi pada saat kalian sudah mendengar bunyi, kalian potong bunyinya menjadi yang awalnya menjadi. Nah, selesai kan? Nah, untuk bunyinya kadang-kadang ada bunyi key snare yang kurang enak didengar, seperti contohnya bunyinya itu kan kayak kurang padat dan kurang jelas. Nah, cara untuk memfilterkan atau menjelaskan bunyinya itu kalian miringkan bibir bawah kalian ke kanan atau ke kiri, terserah kalian, seenak ke kalian. Kalau untuk saya pribadi itu saya suka miringnya ke kiri. Nah, jadi saat kalian membunyikan bunyi, kalian miringkan bibir kalian ke kanan atau ke kiri, jadi bunyinya seperti ini. Bunyinya jadi lebih enak dan padat didengarnya ya. Jadi lebih untuk dimasukkan ke pattern itu jadi lebih enak gitu. Nah, oke. Nah, kalau kalian sudah bisa menguasai ketiga huruf itu, B, T, dan K, kalian ada cara selanjutnya lagi, tahap-tahap selanjutnya. Tahap keempat yaitu mengenal pattern. Jadi setelah kalian sudah bisa membunyikan B, T, dan K, kalian harus bisa membuat pattern atau beat-beat kalian sendiri. Nah, ini ada tahap selanjutnya untuk dari beatbox ya. Jadi ada beberapa pattern yang sering digunakan untuk pemula. Contohnya saja B, T, K, T, B, T, K. Jadi B, T, K, T, B, T, K. Kalau bisa dimainin. Nah, jadi di BTK, TBTK ini merupakan pattern awal saat beatbox gitu. Jadi kalian harus bisa menguasai pattern BTKT, BTK, dan kalian harus bisa membacanya juga. Jadi seperti ini. Nah, kalau kalian sudah bisa lancar BTKT, BTK, kalian sudah bisa mulai mengkreasikan pattern kalian sendiri. Contohnya saat di sela-sela BTKT, BTK, kalian tambahkan B-nya menjadi 2. Jadi bunyinya seperti ini.
Nah, jadi lebih kompleks dan lebih enak untuk didengar, jadi lebih asik gitu. Nah, setelah kalian sudah bisa membuat pattern dan belajar BTK, aku akan ngajarin kalian beberapa efek-efek dasar di beatbox selain BTK. Jadi ada namanya bassline, bunyinya seperti ini. Ini bunyinya itu cukup gampang ya, bunyinya itu cukup mudah. Jadi pada kalian tuh kayak suka nggak sih kayak bunyi kayak, nah kalian pasti tahu lah, kalian pasti sering bunyi lakuin itu pas masih kecil ya. Dan caranya itu saat kalian bunyiin, kalian vokalnya itu kalian hilangin. Jadi hanya menyisakan bibir kalian saja yang bergetar, tidak digandungkan dengan vokal. Nanti bunyinya akan menjadi. Nah, kalau kalian sudah bisa membunyikan ya, kalian tinggal masukin aja ke beat gitu kan, selesai. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata, dan terima kasih, sampai jumpa.